Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengembangkan kemampuan diriku. Tujuan mempelajari materi ini agar kita dapat mengenal diri sendiri sebagai pribadi yang unik, sehingga memunculkan rasa syukur dan mau mengembangkan keunikan diri kita bersama orang lain atau lingkungan kita. Sebelum memulai kegiatan ini, Ibu mengajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kemampuan yang Engkau berikan kepada kami, dan Engkau menghendaki agar kemampuan yang kami miliki, kami kembangkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon agar kami mampu menyadari dan bersyukur atas kemampuan yang kami miliki, sehingga dapat bermanfaat untuk kami dan orang lain, dan demi memuliakan nama-Mu yang kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemampuan yang dimiliki setiap orang berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang memiliki kemampuan di bidang olahraga seperti bermain bola kaki, berenang, lari, lompat, tenis meja, senam, dan lain-lain. Ada pula yang memiliki kemampuan di bidang seni seperti melukis, seni tari, seni suara, seni musik, dan lain-lain. Selain itu, ada juga yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi seperti unggul dalam mata pelajaran tertentu. Mari Munculkan kita listrik dari menyaksikan pohon, video bukan berikut. mustahil bagi Naufal Razik, siswa kelas 2 Madrasah Sanawiyah Negeri Langsa, Kota Langsa, Aceh. Berbekal pengetahuan teori pengetahuan alam di sekolah, siswa 14 tahun ini membuktikan kadar asam yang dikandung pohon kayu hasilkan energi listrik. Rangkaiannya sederhana: pipa tembaga, batangan besi, kapasitor, dan komponen elektronika lainnya. Semua pohon ini bisa menghasilkan energi listrik. Ini namanya pohon pendorong pagar atau bahasa latinnya Spondias dulcis. Berapa watt bisa dari? Ya, per batang atau per alat dia menghasilkan 0,5 volt sampai 1 volt. Tergantung cuaca juga. Kalau misalnya dia hujan, dia makin bertambah. Untuk trik? Ya, kalau trik dia kita harus jaga ekstra untuk penyiramannya harus rutin, karena kalau nggak rutin bisa kering asamnya tuh. Setelah melihat kisah inspirasi dari teman kita Naufal Razik yang mengembangkan kemampuan yang dimilikinya sebagai anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri, maka marilah kita menyimak video kitab suci yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Dari kisah kitab suci, perumpamaan tentang talenta mengajarkan kita untuk menyadari talenta yang kita miliki, bersyukur atas talenta yang kita miliki, dan mengembangkan talenta yang sudah Tuhan anugerahkan kepada diri kita. Berdasarkan kisah bocah penemu energi listrik dan kisah tentang talenta, kita dapat menyimpulkan bahwa talenta adalah bakat atau kemampuan yang dimiliki seseorang sebagai anugerah dari Tuhan sejak lahir. Setiap manusia menginginkan untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya melalui berbagai upaya seperti rajin belajar, giat berlatih atau berusaha, kerja keras, belajar dari pengalaman orang lain, dan yang paling penting adalah tekun berdoa. Anak-anak yang terkasih, sekarang Ibu mengajak kalian untuk memaknai materi kita hari ini. Tugasnya, buatlah doa syukur atas kemampuan yang dimiliki dan memohon bimbingan serta berkat dari Tuhan bagi dirimu untuk selalu mengembangkan kemampuan yang kamu miliki. Anak-anakku yang terkasih, materi pelajaran pendidikan agama Katolik kita hari ini sudah selesai. Ibu berharap kalian semua mampu memahami materi ini sehingga kita mampu mengembangkan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan mendoakan doa kemuliaan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.